Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada para peserta, tamu undangan, serta pemateri yang telah hadir pada kegiatan Sivilia kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yulisiti Sadia. Di sini saya diamanahi oleh para panitia untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Mungkin kalian sendiri udah pada tahu ya, sekarang merupakan pembelajaran dari geometrik jalan yang akan membahas mengenai tugas besar dari geometrik jalan sendiri. Untuk pematerian nanti akan berupa PowerPoint dan AutoCAD, jadi saya sangat menyarankan untuk memaksimalkan kegiatan kali ini, kalian juga untuk menggunakan AutoCAD-nya, untuk dibuka AutoCAD-nya ya. Saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta, tamu undangan, dan para panitia untuk on cam dan memakai background yang telah disediakan oleh panitia. Jika kalian memiliki kendala, kalian boleh langsung menghubungi dari operatornya atau dari co-hostnya. Lalu jika kalian memiliki pertanyaan, juga kalian boleh langsung raise hand atau mengetik dan mengirimkan di kolom chat ya. Mungkin kita langsung aja ke pembacaan dari CV pematerinya. Oke, ini untuk CV dari pemateri. Pemateri kita kali ini bernama Teh Ilma Sabrilia ST. Beliau bertempat atau tanggal lahir di Bandung 15 Agustus 1998, berusia 22 tahun dengan jenis kelamin perempuan, agamanya itu Islam, statusnya itu belum nikah. Untuk alamat asalnya itu berada di Jalan Suwiraya Dalam, Komsi Raya Lestari 1, Node 15, Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk alamat domisili sekarang itu di Komplek Gumil TNI AD, Jalan Gumil 2, nomor 31. Mungkin boleh ke ataskan sedikit untuk CV-nya. Ke ataskan sedikit lagi, mohon maaf tidak terlihat. Dikebawahkan. Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Untuk nomor HP-nya itu 082316109505. Untuk emailnya itu ilmasabrilia@gmail.com. Untuk riwayat pendidikannya itu pada tahun 2002 sampai 2004 menempuh pendidikan di TK Islam Al-Azhar 21 Pontianak. Untuk 2004 sampai 2010 di SD Islam Al-Azhar 21 Pontianak. Untuk 2010 sampai 2013 itu di SMP Negeri 10 Pontianak. Pada tahun 2013 sampai 2016 itu di SMA IT Ashifa Boarding School Subang. Lalu pada 2016 sampai 2020 di S1 Teknik Sipil Universitas Pendidikan Indonesia dengan IPK yang diperoleh itu 3,5. Wah, melod ya. Lalu untuk pengalaman kerjanya pada tahun 2019 itu kerja praktek di PT Surya Sumebar, proyek pembangunan gedung Medical Center RS Bayangkara, Sartika Asih Bandung. Pada 2019 sampai 2020 itu menjadi asisten dosen teknik sipil UPI, mata kuliah geometrik jalan dan perkerasan jalan. Untuk pada 2021 itu menjadi surveyor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, monitoring pengurangan kantong plastik tidak ramah lingkungan Bandung. Untuk pengalaman organisasinya itu pada 2014 sampai 2015 itu menjadi ketua divisi Imtek BEM SMA IT Ashifa Boarding School. Lalu pada 2017 sampai 2018 itu menjadi wakil bidang kaderisasi himpunan mahasiswa sipil FPTK UPI. Nah, itu merupakan CV dari pemateri kita kali ini. Mungkin kita langsung aja sapa Teh Ilmanya ya. Halo Teh Ilma, selamat pagi. Halo, pagi-pagi. Gimana nih Teh kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Gimana nih panitia? Semangat? Semangat deh, insya Allah. Mungkin akhir-akhir nih kesibukan Teteh apa aja nih? Setelah mungkin kemarin kan baru lulus juga Teteh. Belum ada sih. Kalau ini paling di rumah aja, terus kayak ngerjain yang kerjaan yang paling cuman freelance yang kayak gitu sih.
Doain ya cepat dapat kerja. Ya, amin teh. Lagi pandemi juga mungkin ya teh, jadi susah juga sekarang mau kemana-mana. Benar. Mungkin boleh langsung aja teh ke pemateriannya, mangga teh. Oh ya. Udah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma dari angkatan 2016. Di sini saya diamanahi oleh panitia untuk sedikit memberikan gambaran tentang tugas besar geometrik jalan raya. Yang pertama ada pengertian dari geometrik sendiri, yaitu adalah bagian dari perencanaan jalan yang bersangkut paut dengan dimensi nyata dari bentuk fisik dari suatu jalan beserta bagian-bagiannya. Masing-masing disesuaikan dengan tuntutan serta sifat-sifat lalu lintas untuk memperoleh moda layanan transportasi yang mengakses hingga ke rumah-rumah. Nah, di sini kalau geometrik jalan sendiri di teknik sipil UPI itu ada di semester 4 ya, berarti untuk angkatan berapa sekarang? Angkatan 2019 ya yang sedang mengontrak geometrik jalan. Kebetulan kan aku dari teknik sipil, jadi aku ngejelasin tugas-tugas yang dikasih oleh dosennya teknik sipil ya. Mungkin PTW bisa mengikuti lah. Selanjutnya ada ini ada referensi buku yang bisa kalian gunakan untuk merencanakan perencanaan geometrik jalan. Dari aku sendiri sih kalau misalnya mau singkat gitu ya, maksudnya udah ada all in di dalamnya, itu bisa pakai yang pertama ini, yang buku Geometrik Jalan Raya Materi Perkuliahan. Ini itu bukunya dosen UPI tapi sudah pensiun, dulu dosen jalan sebelum Pak Juang, itu namanya Pak Agus. Kalian yang punya buku ini itu sebenarnya dari angkatan 15 ke atas, jadi dari angkatan aku udah nggak punya gitu ya buku ini karena dosennya udah Pak Juang. Jadi kalian mungkin bisa minjem ke kakak tingkat gitu untuk buku ini, karena bukunya di dalamnya lengkap, benar-benar di dalamnya itu semua apa ya, manualnya di sana semua gitu, cara untuk mengerjakan hitungannya di situ semua ada. Dan yang di sini juga ada kayak SNI atau bisa dari apa PUPR bisa kalian ini juga, soalnya di dalamnya juga ada apa ya peraturan-peraturannya gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya mau ngerjain geometrik itu kan berarti harus ada dasarnya. Jadi terserah gitu kalian mau pakai dasar yang mana, yang penting jelas kayak gitu. Selanjutnya ada langkah-langkah perhitungan ya. Di sini tuh cara untuk menghitung geometrik jalan, pertama kalian akan dapat data perencanaan, kemudian pemilihan kelas jalan, kemudian ada perencanaan trase, lalu ada menuju ke alignment horizontal, lalu ada alignment vertikal, yang terakhir ada galian dan timbunan. Sementara untuk saat ini ya, karena maksudnya kan kalau tugas geometrik jalan itu kan banyak, panjang lagi kan. Jadi di sini aku hanya membahas sampai mungkin alignment horizontal dan nggak semua sih, jadi cuma sebagian aja. Selanjutnya ini data yang bisa kalian dapatkan nanti dari dosen ya. Kalian nanti kan habis mengumpulkan peta topografi, nanti dosen akan memberikan titik untuk trasenya, lalu nanti diberikan kecepatan rencana, LHR, lebar lajur, lebar bahu jalan, kemiringan bahu. Nanti kalau misalnya nggak dapat data ini, mungkin yang dikasih hanya LHR atau kecepatan rencana. Nanti yang lainnya bisa menyesuaikan. Nah, ini sebelum masuk kita membuat trase, itu tuh ada aturan-aturannya, yaitu perencanaan garis trase jalan sebisa mungkin dipilih rute yang sedatar-datarnya, selurus-lurusnya, dan sependek mungkin. Perencanaan kecepatan rencana atau VR pada
pada tikungan jalan harus sesuai dengan spesifikasi jalan dan spesifikasi topografi daerah setempat. Perencanaan sudut belok pada masing-masing tikungan disesuaikan dengan kecepatan rencana kendaraan yang bersangkutan. Yang terakhir, volume tanah galian dan timbunan sedapat mungkin direncanakan berbanding sama besar 1:1. Nah, di sini kenapa volume galian dan timbunan itu sebisa mungkin perbandingan itu 1:1, karena itu kan kalau kita membuat jalan, kalau misalnya ada tanah yang kita gali gitu kan, otomatis kan kalau misalnya itu nggak dipakai kita harus buang gitu kan, dan buangnya itu pasti bingung mau buang kemana gitu. Jadi diusahakan habis menggali itu si galiannya bisa dimasukkan untuk ke timbunan. Maka dari itu diusahakan galian dan timbunannya 1:1 agar tidak ada yang terbuang. Nah, selanjutnya ini adalah syarat-syarat untuk membuat trase ya. Sebelum membuat trase itu ada ini. Nah, misalnya nanti kalian dikasihnya itu cuma LHR. LHR kan ini nih, di sini nih. Ada yang lebih dari 20.000, ada yang 6.000 sampai 20.000, ada yang 1.500 sampai 8.000, ada yang kurang dari 2.000. Nah, nanti kalian sesuaikan berapa LHR yang kalian dapat, lalu kalian akan mendapatkan kelas jalan kalian. Misalnya kalian dapat kelas berapa ya? 2A, misalnya LHR kalian itu dari Pajuangnya 10.000. Jadi nanti kalian dapat kelasnya 2A. Kemudian kan nanti bapaknya juga ngasih kecepatan rencana gitu ya. Kalau bapaknya ngasih kecepatan rencana ya berarti pakai kecepatan dari bapak. Kalau enggak ya berarti di sini ada kecepatan rencananya ada 60, 80, 100 kayak gitu. Dan menyesuaikan juga yang lain. Kalau misalnya ada dari bapak pakai yang dari bapak, kalau enggak ada bisa ada di sini semua. Ini aku dapat dari bukunya Pak Agus. Bisa juga dilihat dari manual-manual yang lainnya. Nah, selanjutnya ini ada alignment horizontal. Alignment pada jalan raya diartikan sebagai serangkaian garis lurus yang dihubungkan oleh garis lengkung, di mana antara garis lurus dan garis lengkung terdapat lengkung peralihan. Alignment horizontal biasanya disebut dengan trase jalan atau garis sumbu jalan, yaitu merupakan garis proyeksi dari sumbu jalan tegak lurus terhadap bidang datar. Nah, alignment horizontal ini tuh terdiri dari serangkaian garis lurus yang menggambarkan bagian jalan dengan titik patah atau titik belok, dan yang kedua lengkung horizontal yang menggambarkan potongan garis lurus antara satu dengan yang lainnya yang dihubungkan oleh garis lengkung atau tikungan. Nah, selanjutnya nanti itu kan sehabis kalian kan kalau membuat trase itu garisnya berarti patah-patah. Jadi setiap nanti berbelok garisnya otomatis kita akan membuat belokan yang harus melengkung. Nah, di sini ada jenis lengkung horizontal, ada 3, yaitu SCS, FC, dan SS. Yang pertama SCS atau spiral circle spiral, yaitu bentuk tikungan ini merupakan gabungan dari bentuk lengkung spiral dan circle, di mana lengkung spiral merupakan peralihan dari bagian lurus ke bagian lengkung lingkaran. Yang kedua ada full circle atau FC, merupakan lengkung busur lingkaran sederhana yang sangat mudah dibuat. Namun tidak semua lengkung dengan bentuk busur lingkaran sederhana ini dapat digunakan untuk perencanaan tikungan jalan raya. Hanya lengkungan yang memiliki R besar dan sudut belok yang cukup tumpul yang diperbolehkan menggunakan bentuk lengkung ini. Yang ketiga ada spiral-spiral atau SS, yaitu lengkungan yang tidak terdapat lengkung busur lingkaran sehingga titik S-nya berimpit dengan titik CS. Di sini itu kita nggak sembarangan ya bisa pakai SCS, FC, SS gitu kan. Itu tuh juga ada aturan-aturannya. Nanti kalian bisa mungkin bisa menghitung gitu kan, bisa lihat dari manual atau buku cara menghitung lengkung gitu kan, nanti akan mendapatkan lengkung yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Lengkung sendiri juga kan berdasarkan kecepatan kayak gitu, terus panjang seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari lengkung. Yang pertama ini ada SCS, di sini ada S, di sini ada C, di sini ada S, di sini ada yang kedua ada full circle, hanya satu saja di sini ada full circle, dan yang ketiga ada SS, S dan S, spiral.
Selanjutnya, setelah membuat lengkung, kalian bisa membuat diagram super elevasi. Nah, diagram super elevasi ini adalah kemiringan melintang yang diperlukan pada tikungan jalan raya dengan maksud untuk mengimbangi gaya sentrifugal yang terjadi berlawanan arah dengan tikungan jalan yang bersangkutan. Nah, nanti di sini contohnya ini yang SCS ya, yang ini. Nanti ada juga yang FC dan SS. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Untuk dari PPT yang saya sampaikan. Habis ini kita boleh deh praktek ke AutoCAD aja. Silakan yang mau bertanya. Saya izin bertanya, Teh. Ya, silakan. Saya Restu dari Angkatan 2020. Ingin bertanya, dari lengkung 3 tadi, Teh, kalau misalnya yang banyak digunakan itu di jalanan di Indonesia, Teh, yang lebih banyak digunakan itu yang mana ya? Yang biasa digunakan tuh SCS sama full circle. Kebanyakan sih SCS sih. Biasanya juga di perencanaan tugas besar itu kebanyakannya SCS yang dipakai. Baik, Teh. Terima kasih, Teh. Ya. Gimana moderator? Langsung lanjut ke AutoCAD? Monggo Teh, dilanjut aja. Untuk yang lainnya kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung aja ditanyakan ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung sanggah aja ya. Terus atau kalau saya kecepatan ngejelasinnya, silahkan boleh sanggah aja nggak apa-apa. Bentar ya. Udah kelihatan belum AutoCAD-nya? Sudah Teh. Sudah, Teh. Oke, di sini saya punya peta topografi ya, yang udah ada konturnya ini peta yang di sini. Nah, kalian juga mungkin udah bikin ya yang dari mungkin 2019 yang TS udah ada disuruh sama Pak Juang juga untuk mengumpulkan peta topografi. Nah, terus oke, di sini pertama saya mau mencontohkan bagaimana sih cara pembuatan trase yang gimana ya, yang sesuai dengan bukan sesuai dengan ini ya, mungkin kan persepsi orang beda-beda gitu ya untuk membuat trase, tapi untuk dari Pajuang sendiri itu biasanya syarat untuk membuat trase itu tidak lebih dari 3 kontur, memotong 3 kontur setiap jalannya sebelum belok. Nah, terus panjangnya juga jangan terlalu panjang sekali dan mungkin belokannya jangan terlalu sedikit gitu, jangan pelit-pelit belokan. Di sini saya mengambil contoh dari peta ini, ada dari titik A yang di sini dan titik B di sini. Jadi saya ingin membuat jalan dari titik A ke titik B. Gimana sih cara membuat perencanaan jalan? Boleh nggak sih kita tuh bikin jalan dari sini langsung tarik ke sini gitu kan? Nah, kalau misalnya kita tarik dari sini ke sini, itu kan otomatis akan memotong banyak kontur ya. Kalian ngerti nggak sih cara cara kerja kontur gitu kan? Di sini kan ada tulisan nih, tulisan
apa namanya, ada yang 1.500, 1.400, 1.600. Nah, itu tuh adalah ketinggian gitu ya. Nah, di sini tuh misalnya kontur yang ini, kontur A itu berada di sekitar berapa nih? 1.200 meter. 1.200 meter. Nah, sedangkan kontur yang di atasnya ini udah 1.300. Yang di atasnya lagi 1.400. Otomatis kalau misalnya kita dari titik A ke sini saja, itu tuh udah naik 200 meter. Bayangkan gitu ya, maksudnya ketinggian 200 meter dengan jarak hanya 1,4 kilometer. Itu tuh kayak apa ya? Kayak ngedaki gunung kan, berarti kan nggak bisa kan. Jadi otomatis kita tuh harus bikin jalan muter gitu ya. Nah, di sini tuh saya bikin jalannya selurus-lurus mungkin, selandai mungkin gitu ya. Terus syaratnya itu kalau bisa tidak memotong lebih dari 3 kontur kayak gitu. Misalnya seperti ini. Dari titik A saya bikin ke misalnya ke sini. Nah, ini kan dari 1.200. Saya bikin ke sini misalnya. Ini masih 1.200. Tapi ada memotong sedikit di sini 1.300, nggak masalah. Berarti bisa dibikin misalnya di sini. Saya tarik. Selanjutnya kita lihat lagi B-nya masih di atas. Kita bisa misalnya bisa ke sini. Tapi kalau misalnya ke sini, otomatis tikungan yang ada itu tuh sangat apa ya, terlalu lancip ya. Diusahakan kan tikungan itu tumpul ya, misalnya seperti ini. Jadi apa ya, jika orang sedang menikung tuh nggak terlalu apa ya, tajam gitu. Nah, selanjutnya bisa misalnya di sini kalau misalnya saya ke sini berarti saya motong 1 kontur, kalau ke sini motong 2 kontur, kalau ke sini motong 3 kontur. Nah, bisa 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 motong 3 kontur, misalnya saya ambil yang di sini. Yang di sini. Oke. Jadi satu belokan ya. Ini satu belokan jadi. Kemudian misalnya saya mau ngambil ke. Nah, usahakan kalau misalnya kita bikin jalan, jangan seperti ini kan ada kontur nih. 1, 2, 3. Nah, kalau seperti ini kan otomatis kayak cuman jarak di sini kan tulisannya 1.212 gitu kan. 1.212 ya. Nah, dari 1.212 ini kan berarti 1,2 kilometer. Itu naiknya itu sampai 3 kontur, sampai 300 meter. Kan otomatis kayak terlalu terjal. Jadi misalkan kayak bikinnya itu miring seperti ini. Jadi itu lebih apa ya? Lebih bisa apa ya? Semakin datar gitu ke sananya. Misalnya ke sini boleh. Dan tikungannya juga nggak boleh terlalu lancip, ingat ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya bisa langsung ke B, jangan. Kalau misalnya langsung ke B tuh kayaknya terlalu apa ya, panjang gitu ya. Jangan pelit-pelit bikin belokan gitu kan kalau misalnya titiknya cuma 1. Nah, di sini kan udah jadi berapa? 2 belokan. Kemudian bisa ke misalnya ke sini. Misalnya ke sini. Oke. Lalu selanjutnya bisa ke sini langsung ke titik B. Oke, udah jadi. Nah, ini adalah trase yang pertama ya, yang ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, terus selanjutnya apakah trase ini bisa langsung digunakan untuk perencanaan jalan raya? Enggak, gitu ya. Otomatis kalian harus ada hitungan yang apa ya, biar dia sesuai gitu. Apakah belokannya udah cukup gitu segitu, apakah udah cukup apa namanya, landai juga, terus apakah galian timbunannya juga udah sesuai kayak gitu kan. Jadi nanti kalian harus menghitung dulu dapat kecepatan rencana, terus jari-jari lingkaran dan segala macamnya lah untuk menghitung apakah si trase ini tuh bisa digunakan kayak gitu, apakah si ini tuh jalur yang aman kayak gitu loh. Kalau misalnya kita buat jalur ini aman apa enggak kayak gitu. Terus mungkin kalian bisa bikin alternatif lain. Biasanya kalau Pajuang itu enggak apa ya, pengennya tuh mahasiswa bikinnya lebih dari 1 alternatif gitu, misalnya bikin 3. Jadi nanti
bisa dipilih mana yang paling efektif dan yang paling aman kayak gitu. Kalian juga bisa nanti mungkin bikin nggak ke sini gitu ya, misalnya dari sini ke sini, ke sini, ke sini, lewat sini juga bisa. Tapi jangan sampai kayak tadi ya, narik garis satu kayak gini, karena kan ini kayak pemborosan juga dan kemungkinan nggak bisa gitu ya. Kayak di sini kan yang kayak gini tuh berarti kayak gunung atau bukit kayak gini kan. Kalau buat pembuatan trase, apakah masih ada yang mau ditanyakan gitu? Atau ada yang belum ngerti? Atau yang udah paham, silahkan juga boleh bertanya. Silahkan. Izin bertanya Teh. Ya, silahkan. Kalau yang konturnya rapat-rapat gimana ya Teh? Nah iya itu dia, makanya kalau rapat-rapat tetap maksimal 3 kontur gitu ya. Ini sebenarnya masih, kalau yang ini ya, yang kontur yang saya tampilkan ini tuh sebenarnya masih kurang ya, harusnya biasanya itu jaraknya 50 per 50 meter gitu. Jadi galian timbunannya juga lebih gampang dimengerti kayak gitu sih, lebih gampang buat dibikin nanti galian timbunannya. Nah kalau misalnya rapat-rapat, misalnya gimana ya, di sini ya misalnya ya, di sini rapat-rapat bikinnya itu misalnya dari sini kita nggak boleh ke sini. Kalau buat yang kan ini 1, 2, 3, ini walaupun 3 kontur nggak boleh kayak gini, karena kayak perbandingan dari si panjang trase dengan ketinggian dari tanahnya itu tuh nggak sesuai kayak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau di kontur yang ini, mending kita geser ke sini, ya ke sini. Nah kayak gini kan galian timbunannya tuh lebih merata gitu loh. Jadi kayak gini, nggak langsung gini. Jadi dia miring, bukannya lurus. Kayak gitu. Itu kalau rapat-rapat. Tapi ya berarti si belokannya bakal banyak kalau rapat-rapat konturnya. Kayak gitu sih. Terima kasih Teh. Iya, sama. Masih ada yang belum mengerti kalau buat pembuatan trase? Ini hanya rencana ya, bukan ini nggak mesti nanti trase yang kalian pakai itu nggak mesti ini. Nanti kalian bisa digeser-geser lagi, diubah-ubah lagi berdasarkan nanti Excel yang kalian punya. Kalian bikin Excelnya bisa, mungkin kalian bisa lihat referensi dari kakak tingkat atau ya bikin sendiri dari ya buku yang tadi saya kasih kayak gitu. Di sana lengkap kok rumus-rumusnya, cara pengerjaannya juga ada. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan mengenai pembuatan trase? Mungkin udah paham ya gitu ya kalau membuat trase sendiri. Nah, pokoknya jangan sampai jalan kalian itu jadinya nanti nggak aman kayak gitu buat dipakai sama semua orang. Apalagi kalau misalnya jalannya yang kelasnya misalnya kayak jalan tol yang kayak gitu, ya kan itu kan berarti harus benar-benar lurus, datar, yang kayak gitu kan sebisa mungkin lurus, sedikit belokan gitu kan kalau misalnya di jalan tol juga. Tapi kalau misalnya jalan yang ada di perbukitan gitu kan, jalan perkotaan misalnya, ya itu kan berarti ada belokan-belokan kayak gitu. Nah kalau udah dari trase dan kalian udah mencari hitungan, terus udah dapat juga yang paling aman kayak gitu ya, yang udah selesai, selanjutnya kalian tuh bisa membuat belokan. Kalau ini kan masih lancip-lancip gini kan, sudutnya tuh masih kaku. Nah gimana caranya biar si sudutnya ini bisa belok gitu kan. Nah di sini saya juga mau mengajarkan cara membuat belokan gitu kan, dari bentuk lancip ini ke belokan. Silahkan kalau yang mau ngikutin buka aja AutoCAD-nya, datanya pakai yang ini aja dulu kalau mau juga. Bikinnya ini data awalnya, tikungannya. Yang pertama saya mungkin ngajarinnya ke SS dulu, ke FC baru SCS, karena SCS itu gabungan dari FC dan SF. Nah yang pertama kita bikin SS. SS itu kan spiral-spiral. Di sini saya ini garis yang putih ini adalah arah utara ya. Kita hapus aja nggak apa-apa, ini arah utaranya. Selanjutnya saya pengen
apa sih namanya? Pakai garis bantu dengan lingkaran bantu. Nah, letak tikukannya itu kan di sini. Nah, gimana caranya bikin ini tuh biar jadi belok? Nah, yang pertama itu kita di sini punya data-data. Yang saya udah punya data-data ini dulu bekas data saya juga. Nah, di sini tuh nanti kalian bisa lihat ya, ini tuh RC apaan. Di sini ada kok keterangan-keterangannya di buku, di manual juga ada. E apaan, LS apaan. Nah, yang pertama itu kalau buat SS kita itu pakainya EC. Yang ini ya EC. Nah, kita bikin garis dari sini ke tengah dari lingkaran. Ini ada garis tengahnya dari lingkaran sebesar EC yang tadi. EC-nya itu 25,637. Dari sini cek aja 25,637. Nah, jadi ya seperti ini. Nah, ini adalah EC. Kemudian kita bisa masukkan TS. TS itu adalah panjang tangan ya di sini. Nah, ini TS kita masukkan. Ini itu harus tegak lurus dengan si trase. Nilai TS itu 156 643. 156 643. Nah, ini untuk TS di sini. Tadi ini EC, yang ini TS. Selanjutnya kita masukkan nilai K. Di sini ada K. K itu jarak TS dan PI dari busur silkar yang tergeser. Nah, ini ya, K. Kita itu masukin K itu dari kita bikin lain lagi. Kita bikin dari ujung TS ke arah kirinya ya, arah sebaliknya. Jadi bukan ke sini, tapi ke arah sebaliknya. K itu nilainya 73,62. Oke, dapat ya, di sini ada nilai K. Ini ada nilai K. Selanjutnya ini bisa di mirror ya ke arah sininya juga. Tinggal komen mirror aja. Nah, ini udah jadi 2. Selanjutnya kalau udah jadi ini kita bisa masukkan nilai P. P ini sebesar 6,04. P itu adalah panjang pergeseran busur silkar circle dari tangan. Nah, ini P ini 6,04 kita masukkan. Nah, untuk P sendiri itu harus tegak lurus dengan trase. Jadi kita bikin di setelah K di sini. Lihat ya. Oke. Maka tadi nilai P itu adalah 6,04. 6,04. Oke. Lalu bikin lagi garis di sini P 6,04 juga. Nah, ke sini jadi kayak bikin siku gitu. Terus ini tinggal di rotate aja, diputar. Ke sini. Nah, jadinya kayak gini. Ini adalah P. Ini P. Yang tadi ini EC. Ini apa tadi, ini TS. Ini K. Oke, ini udah hampir jadi ya lengkung SS-nya. Ini tinggal di mirror aja buat yang sebelah kanan. Nah, udah jadi ini seperti ini. Nah, ini udah jadi ya sebenarnya lengkungnya. Tinggal kita satukan garis-garisnya. Kita bisa
pakai kalau pakai line kan otomatis bakal patah-patah, jadi kita bisa pakai ARC ya, ARC. Klik aja ARC dari titik sini ke titik sini ke titik sini, ARC lagi dari sini ke sini ke sini. Oke, jadi ini lengkung FC, ini lengkung SS. Oke, kita bisa lihat ya dari awalnya yang lancip seperti ini, sekarang sudah ada belokan. Nah ini kalau misalnya kalian mau buang si belokannya juga nggak apa-apa. Yang buang belokan yang lancip tadi. Nah ini kayak gini ya bentuknya. Nah ini udah ada lengkung. Oke. Untuk lengkung SS ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada ya kayaknya ya. Oke, kita bisa lanjut ke lengkung full circle. Di sini full circle ya. Sama seperti tadi, ini bisa dihapus. Sama seperti tadi saya butuh lingkaran bantu untuk full circle, bisa di sini. Nah untuk lengkung sendiri kan berarti yang ini ya. Di sini bakal melengkung dia di sini. Oke. Nah untuk full circle kita itu pertamanya pakai EC lagi seperti tadi, EC. Kita bikin line ke garis tengah dari lingkaran, nilai EC 179,991. Oke, ini nilai EC ya. EC. Selanjutnya kita sambungkan lagi habis nilai EC dengan nilai RC pakai. Ini ya. RC itu jari-jari circle ya. RC pakai. Nah, di sini habis setelah disambungkan nilainya itu adalah 478. Oke. Nah, di sini ini adalah jari-jarinya ya, yang tadi ini jari-jarinya. Setelah itu, setelah jadi seperti ini, kemudian kita mau bikin lengkung si full circle-nya ya. Kalau ini kan masih garis tadi kan. Nah, sekarang kita mau bikin lengkung full circle-nya. Pertama-tama kita pakai nilai RC ya, karena itu kan jari-jari lingkarannya. Jadi kita bikin di luar aja nggak apa-apa, pakai line. Nah, di sini nilainya itu 478. Lalu kita bikin dengan nilai yang sama juga sebesar 478. 478 dengan sudutnya itu ada di sini. Kita bisa lihat ya, ini sudutnya, sudut circle 86,82. Kita bisa masukkan sudutnya 86,82. Oke, ini jadi seperti ini. Nah, kalau mau dicek, silakan aja dicek gitu ya. Ini udah benar apa belum, 86,82. Nah, ini bisa lihat 87, ini pembulatan ya. Kalau misalnya ada ininya, berarti 86,82. Nah, setelah itu kita bikin lingkaran bantu lagi. Pakai lingkaran bantu. Di sini. Lalu kita trim lagi luarnya. Kita hapus luarnya. Jadi seperti ini bentuknya. Ini sebenarnya udah FC. Tapi karena saya mau memasukkannya ke sini dan nggak bisa langsung semuanya, jadi saya bagi dua dulu gitu ya. Jadi di sini saya bikin line lagi, dibagi dua, lalu saya hapus aja yang ininya, yang bagian kecilnya. Nah ini merupakan setengah dari FC, belum jadi FC tapi ini setengah dari FC. Lalu kita pindahkan lingkarannya ke sini, ke ujung dari RC ya. Ini lihat di sini. Oke. Jadi lihat ya bentuknya. Nah.
Belum ini. 7 bentar. Kok barisnya enggak pas? Oke. Ini saya ulang ya tadi buat lingkarannya. Tadi yang tadi belum pas garisnya. Ini masih ada sisa. Masih kurang tepat tadi. Oke, ini udah jadi setengah FC yang baru ya. Saya pindahkan lagi ke ujung dari RC ya. Ini, oke. Dan dilihat jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita rotate agar membentuk suatu belokan ya. Kita rotate aja, langsung ke RO dari sini ke sini. Oke, kita lihat di sini pas ya. Satu. Nah ini adalah setengah dari FC. Berarti bisa di mirror aja yang ininya. Ini juga boleh di mirror. Ini hapus aja dulu nggak bisa. Mirror. Nah, ini nggak 2 kali. Oke, ini udah jadi lengkung full circle. Nah, tadi yang ini lengkung spiral-spiral, yang ini lengkung full circle. Bisa kita hapus aja, ini apa? Nah, ini jadinya lengkung full circle. Ini ya lengkungnya. Jadi lihat ya, ini sebelumnya tadi yang masih lancip, dan yang ini melengkung. Nah, yang terakhir untuk full circle sendiri ada yang mau ditanyain nggak? Apa terlalu cepat atau gimana? Silakan aja ya, ngomong aja nggak apa-apa. Kalau masih belum ada yang ditanyakan, nanti kita lanjutin aja ke lengkung SCS ya. SCS itu adalah spiral, circle, spiral. Berarti adalah gabungan dari full circle dan spiral-spiral. Nah, kayak gitu ya. Berarti di sini nanti ada di pinggirnya itu ada circle, terus di tengahnya ada full circle, di pinggirnya lagi ada spiral lagi, spiral, full circle, spiral, maksudnya seperti itu. Nah, yang pertama yang untuk membuat ini adalah belokannya di sini. Nah, sama seperti tadi kita butuh lingkaran bantu untuk membuatnya. Oke, lingkaran bantu. Yang tidak diperlukan kita hapus aja. Oke, di sini saya udah punya datanya untuk spiral, circle, spiral. Selanjutnya saya mulai membuat ininya. Nah, pertamanya di sini tadi sama seperti mengerjakan. Pertamanya kita bikin yang tengahnya. Yang tengahnya itu berarti circle kan. Berarti kita sama caranya membuat seperti full circle tadi. Kita pertama-tamanya pakai EC. Nah, EC-nya itu nilainya di sini 53,277.
garisnya 53,277. Oke. Nah, ini adalah EC. Ini ya. Selanjutnya sama seperti yang FC tadi, kita lanjutkan garisnya dari ujung si EC, masukkan RC ya. RC itu nilainya di sini 180 meter. RC dari garis lingkaran. Nah, di sini. Ini pas di tengah-tengah ya dari si lingkarannya. 180. Oke, udah jadi. Ini adalah RC dan ini adalah EC. Terus selanjutnya kita mau bikin belokan dari si circle-nya. Sama kayak yang tadi ya, caranya yang FC. Kita mulai lagi dari bikin garis di luar aja. Pakai nilai RC. RC-nya 180. Lalu sudutnya itu sudut C ya, di sini ya. Ada sudut C. Jangan tertukar ya, ini ada sudut S, ada sudut C. Ini sudut S nanti untuk yang spiral, ini C untuk circle. Untuk sudut circle 65,427. Di sini dengan panjang 180 dengan sudut berapa tadi? 65,427. 65,427. Oke, ini adalah lengkung circle. Kemudian kita bikin lingkaran bantu untuk bikin tengahnya ya. Sama seperti tadi, yang tidak dipakai dibuang aja. Lalu ini untuk memudahkannya bisa dibagi dua lagi seperti tadi. Bikin line aja. Di sini di tengah-tengah dari si lingkaran. Kemudian yang tidak dipakai dibuang lagi. Nah, ini jadi setengah C. Kemudian kita pindahkan aja, di move. Pindahkan ke ujung dari RC. Ini sama aja ya sebenarnya. Tadi kan ini karena ini tikungan yang ngadep ke bawah, jadi di ujung sini. Tadi yang sekarang ini karena tikungan yang ngadep ke atas, jadinya di sini ya, di ujung dari RC. Pokoknya semuanya di ujung dari RC. Oke, udah jadi kayak gini, kita rotate lagi. Oke. Ini setengah dari C. Jadi kita selanjutnya nyari setengah C-nya lagi. Kita mirror aja biar nggak datang dua kali. Nah, ini udah jadi lengkung C. Ini ya, lengkung C. Ini nyatu nggak sih sama garis? Enggak ya. Nah, berarti kan masih ada tahap-tahap selanjutnya gitu. Selanjutnya di sini udah C, berarti kita akan bikin lengkung S dan S biar jadi SCS. Oke. Selanjutnya kita masukkan nilai yang S itu sama caranya sama seperti bikin yang C. Kita bikin garis di luar aja. Masih sama, pakai nilai RC juga 180. Tapi bedanya di sini di sudut. Tadi kita pakai sudut C, sekarang kita pakai sudut S. Karena untuk bikin lengkung S. Oke, ini di sini kita 180 dengan berapa derajat? 6,631. Oke, kecil ya S. Karena kan ini S dia emang di pinggir aja. Nah, ini bisa langsung dipindahkan kayak gini. Nggak perlu dibagi dua lagi karena ini udah satu ya. Kita nggak perlu bikin setengah dulu. Karena kan S di ujung sendiri gitu ya. Masing-masing kiri kanan satu-satu. Kita move aja. Kita move ke ujung RC lagi. Kemudian kita rotate. Rotate-nya tadi kan kalau misalnya yang circle ke sini, kalau ke sini kan jadinya salah ya. Jadi kalau misalnya yang S, kita rotate-nya ke ini, ke ujung dari yang circle. Oke, ini udah jadi. Ini lengkung S. Udah nempel belum? Belum ya. Nah, ini tuh masih ada, berarti masih ada lagi, sedikit lagi. Nah, ini udah jadi. Sebenarnya yang S-nya hanya ada sedikit lagi. Kita
kita mirror aja biar kiri kanan sama. Oke. Selanjutnya di sini tahap terakhir untuk pembuatan STS. Di sini itu ada nilai TS. Jadi kita juga pakai TS kan di apa namanya di lengkung ini SS. Jadi di SS kita juga pakai nilai TS. Nah maka dari itu di STS juga berlaku karena kan emang STS adalah gabungan dari SS dan SC. Kemudian kita masukkan nilai TS, kita bikin line aja. Dari sini pokoknya harus tegak lurus dengan pokoknya harus sejajar dengan trase. Nah, nilai TS-nya itu kita bisa lihat di sini. Nilainya itu 168,719. Ini aja 168,719. 79. Oke, ini adalah TS. Dilihat ya, ini TS. Masih berarti kan masih ada ya dari sini nanti ke sini. Nah, ini udah jadi ya, ini udah jadi SCS. Tinggal kita mirror aja biar kiri kanan sama. Dari sini ke sini. Oke, jadi kiri kanan punya SCS. Kita lihat ya. Oke, selanjutnya kita gabungkan semua yang tadi kita udah bikin pakai ARC lagi. Dari ujung sini ke sini ke sini. Oke. Terus dari ujung sini ke sini ke sini. Nanti tinggal dibikin lingkaran dari ujung sini ke sini. Ini kan jari-jari lingkaran, jadi otomatis akan nyatu ya mereka. Nah, ini udah jadi. Jadi di sini ada perpotongan sebenarnya, kita bisa trim aja. Nah, ini udah jadi lengkung STS. Nah, ini adalah lengkung STS. Nah, jadi ini yang tadi udah kita SS ini, kemudian di sini ada FC, di sini ada STS, gabungan dari SS dan FC. Begitu sih kurang lebih untuk pembuatan trase ya. Jadi ini tadi dari lancip ke belokan yang nggak tajam ya. Kalau untuk pembuatan lengkungan paling seperti itu sih. Nanti data-datanya kalian kalau udah apa ya ngerjain di Excel, ngerjain hitungan mau Excel mau manual juga sama aja. Nanti dapat data-data ini baru bisa dibikin lengkungan kayak gitu. Misal pokoknya syarat-syaratnya udah terpenuhi, maka akan dapat kayak gini. Untuk pembuatan belokan ada yang mau ditanyain nggak? Boleh mungkin untuk para peserta jika memang ada yang masih dibingungkan mengenai 3 belokan ini, boleh langsung ditanyakan aja ke pematerinya. Ya, jadi sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya aku nggak ngajarin cara ngitung gitu ya. Soalnya kan kalau menghitung itu kan pasti bakal lama dan kalian bisa jadi pakai trial and error gitu kan. Nggak mungkin dari satu trase itu udah langsung oke. Mungkin ada yang mungkin oke, cuman kan itu kayak apa ya, jarang gitu ya. Jadi mungkin bakal banyak yang gagal dulu, terus nanti ganti lagi trase. Maka dari itu kan kayak mungkin seminggu juga nggak selesai gitu kan ngerjain tugas jalan raya. Jadi saya ngasih rangkumannya aja gitu. Kebetulan kan mungkin nanti di kuliah kalian juga diajarin sama dosen cara apa namanya rumus-rumusnya kayak gitu kan, cara ngerjainnya. Yang nggak diajarin kan mungkin cara gambar kayak gitu kan. Dosen kan jarang gitu yang ngajarin gambar. Pak Juang mah nggak pernah gitu ngajarin cara bikin ini kayak gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain kalau buat gambar, masih bingung mungkin ya untuk apa namanya karena belum diaplikasikan juga sama tugas masing-masing.
Kayaknya udah ini ya, nggak ada ya yang mau bertanya. Nggak apa-apa sih, ini buat pembelajaran aja. Semoga aja kalian masih bisa ingat gitu ya dengan yang tadi saya ajarkan. Nanti kalau misalnya pun lupa, boleh langsung tanya-tanya juga ke saya juga gitu kan. Soalnya Pak Juwang juga masih apa ya, masih saya amanah juga buat ngajarin adik-adik kayak gitu kan. Walaupun nanti mungkin udah bapaknya punya asisten baru kalau ada gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau apa namanya belajar sama saya juga nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin selanjutnya setelah bikin belokan ini mau langsung lanjut apa gimana? Monggo Teh, boleh dilanjut aja. Kita bikin diagram super elevasi ya. Tadi saya udah menjelaskan juga sedikit diagram super elevasi. Jadi diagram super elevasi ini ada di setiap belokan ya. Jadi di satu belokan ini ada diagram super elevasi, di sini ada diagram super elevasi, di sini juga ada diagram super elevasi. Nah, bentuk diagram super elevasi sendiri itu bisa seperti ini ya. Yang ini yang udah jadi. Nah, ini seperti ini bentuknya. Kurang lebih. Nah, oke, saya akan ngajarin gitu ya. Nah, mungkin nanti kalian bikin apa namanya belokan itu kalau nggak jenisnya SCS ya FC, kayaknya sih kayak gitu. Biasanya mah antara dua itu. Oke, di sini saya karena kalau bikin satu-satu lama gitu ya, saya udah punya ini ya garis ininya, udah saya bikin, bisa di copy aja. Kita pindahin ke bawah sini aja biar gampang. Mungkin bikinnya dari SCS boleh. Dari SCS. Nah, di sini ada garis yang udah dibuat. Kemudian untuk awal dari, kalian bisa lihat dulu ya, ini tadi bentuk nanti jadinya seperti ini. Ini adalah bentuknya. Kemudian, nah di sini saya mau bikin bentuk SCS. Pertama saya bikin garis bantu dulu ya. Garis bantu. Mungkin di sinilah. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini adalah garis bantu ya. Jadi terserah mau letaknya di mana juga, mau di sini, mau di sini. Pokoknya jangan terlalu jauh biar bisa kelihatan ini angka-angka dari elevasinya. Ini. Oke, ini hanya garis bantu. Kemudian kita masukkan, karena ini SCS, kita masukkan semuanya ya dari nilai SCS. Di sini kita pakai nilai LS dan LC. Jadi untuk S kita pakai LS, untuk C kita pakai LC. Oke, pertama kita offset aja biar nggak bikin garisnya banyak-banyak. Dari sini. Ini kita offset aja. Tadi jaraknya untuk LS adalah 42. Nah, kita bikin 42 ke kanan ya. Oke. Nah, ini udah 42 cm. Kemudian kita masukkan setelah LS, kemudian ada LC untuk yang C-nya. Kita offset aja. Ke kanan lagi nilainya LC itu adalah 205,545. Nah, sini ya 205,545. Kemudian kita offset lagi nilai LS tadi 42. Oke. Ini tadi adalah LS 42, terus ini adalah LC 205, dan yang ini adalah LS lagi 42. Selanjutnya apa sih yang dikerjain? Di sini tuh kita punya rencana ya.
Nah, rencana ini harusnya 6,7 ya. Ini tuh 6,7% elevasi rencana. Nah, itu tuh 6,7%. Kita lihat di sini 6,7% itu ada di mana? Ada di sini ya. Ini kan 6,5, ini kan 6,1, 2, 3, 4, 5, ini 6, 7. Berarti 6,7 garisnya ada di sini. Kita bikin garis aja. 6,7%. Oke, kita bikin garis lurus, harus lurus sampai ke sini. Oke, yang bawahnya juga sama, minus 6,7%. Atas bawah sama. Karena ini kiri kanan. Oke. Nah, ini udah jadi. Ini atas, ini bawah tadi. Kemudian kita masukkan di elevasi 2%. Nah, elevasi 2% ini kenapa 2%? Itu tuh udah dari aturan dari manual-manual yang bisa kalian baca, itu tuh aturannya untuk jalan normal itu adalah 2%. Nah, kalian bisa tarik, tapi jangan terlalu panjang, mungkin sampai sini aja. Di garis, apa namanya? LS ya. Nah, ini udah, ini 2%. Nah, kemudian dari si 2% ini kalian bisa bikin garis ya. Dari sini nih, yang di ujung dari awalnya dari LS, dari sini, kalian bisa bikin line lagi ke ujung dari ini, ujung dari LS. Dan lihat ya, dari sini, yang 2%, ini, ke ujung elevasi yang 6,7% tadi. Oke. Nah, selanjutnya sama seperti yang bawahnya juga, dari sini, bukan ke sini, tapi ke sini, di perpotongannya. Nah, jadi dia kiri kanan sama kan bentuknya, segitiganya. Nah, ini. Nah, ini tinggal di mirror aja, yang ini 2. Ini pertama kita bikin garis dulu ya, biar tahu ini adalah tengah. Nah, ini tinggal di mirror aja. Oke, kiri kanan udah sama. Nah, ini udah jadi diagram super elevasi untuk yang SCS. Nah, nanti itu ketentuan cara penggambarannya kalian bisa masukin yang seperti ini ya, ini untuk lengkapnya. Karena kan kalau bikin kayak gini lama, bisa di copy dulu, terus ganti-ganti tulisan gitu kan, ini si apa elevasinya berapa. Kalian bisa lihat, dan ini contohnya, contoh gambarnya ada kok di manual atau di buku ada cara penggambarannya. Nah, ini kalian bisa tulis LS-nya berapa, LC-nya berapa, terus di sini nanti elevasinya berapa-berapa aja. Terus ini ada kiri kanan. Nah, kalian bisa pakai ini, nanti bisa dilihat aja ya dari manual. Mungkin nanti panitia bisa kasih gitu ya ebook-ebooknya. Kayak gitu. Terus udah, ini udah jadi apa namanya? SCS. Kemudian kita bikin sekarang FC. FC ini sebenarnya bentuknya mirip sama SCS. Kita copy lagi aja di apa namanya garisnya. Ini untuk FC. Udah jadi garis seperti ini, kita bikin lagi tadi seperti tadi, garis bantu bebas mau ukuran berapa. Nah, yang penting nggak terlalu jauh dari ini biar kelihatan. Artinya dari FC, di sini kita juga pakai nilai LS ya. LS juga dipakai di sini. Kalau di FC, LS dan LC dipakai. Ini 41,67 nilainya. Jadi kita offset aja. Nah, ini 41,67.
Nah, apa yang membedakannya dari SCS tadi? Nah, kalau di FC sendiri dari aturan manual gitu ya, aturan dari SNI yang berlaku, kalau misalnya ini tuh dipakainya 1/4 dari nilai LS. Jadi kita di sini tuh garis untuk melanjutkan ke apa namanya LC itu tuh harus menggunakan 1/4-nya saja dari nilai LS. Maka dari itu kita mencari 1/4-nya dulu. Kita bisa bagi dua, bikin garis aja di sini. Kita bisa bikin line di sini. Oke, bikin line lagi. Di sini udah ada tengahnya. Oke, kalau di sini kita bikin lagi, di sini udah ada nilai 1/4-nya untuk ini ya. Nah di sini nilai 1/4-nya. Kita tandai aja kayak gini. Ini 1/4. Oke, selanjutnya kita offset aja. Kita boleh copy aja. Copy aja dari sini ke sini. Oke. Nah, jadi yang dipakai itu nilainya cuma yang segini aja. Dari 1/4. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai LC ya. Ini LC. Di sini. Kita offset aja dari yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Offset. Ke sini itu berapa tadi nilainya? 724,31. 724,31. Oke. Nah ini ya, emang kalau misalnya FC itu emang panjang ya. Kalau kalian mau bikin dipotong di sini juga boleh, tapi harus bikin garis potongan. Nah, ini aslinya seperti ini. Nah, sekarang masukkan lagi seperti tadi nilai dari rencana ya. Di sini rencana itu 0,029, berarti sekitar 2,9% elevasi rencananya. 2,9% itu berarti ada di sini 2, di sini ya, 2,9%. Kita tarik garis. Garis. Kemudian di bawahnya juga 2,9%. Nah, selanjutnya tadi setelah itu masukkan elevasi normal jalan ya, yang 2% tadi di sini. Cukup sampai di sini aja. Nah, selanjutnya kita bikin lagi garis tadi yang di sini, dari sini ke sini. Selanjutnya bikin lagi ke sini ke perpotongan dari si E-nya tadi. Nah, jadi seperti ini. Bisa dilihat ya, kiri kanan harus sama. Nah, selanjutnya kita bikin garis tengahnya dulu biar memudahkan. Ini lain aja dari sini ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita mirror aja biar nggak 2 kali kerja. Kita cari tengahnya, mirrorkan aja langsung. Oke, ini udah jadi diagram super elevasi untuk yang FC. Mirip sama ini ya, SCS ya tadi ya. Ya bentuknya sama.
Nah, yang beda itu nanti di diagram super elevasi yang SS. Kita bikin sekarang yang SS. Ini kalau misalnya kan nanti kan mungkin kalian ngeprintnya itu kalau nggak di A3 ya A4 gitu kan. Kalau misalnya nanti justru kalau misalnya di print kayak gini, jadinya tulisan elevasi nggak kelihatan, kalian boleh potong di tengahnya ini. Untuk garis potong itu ada contohnya di manual juga, kalian bisa lihat gimana cara motong, tinggal potong aja. Tapi harus ada aturannya gitu ya, jadi biar kelihatan itu bahwa kalian potong, jadi nanti orang tahu kalau itu sebenarnya panjang tapi dipersingkat biar muat gitu di kertas. Nah, selanjutnya ini kita bikin yang SS. SS ini sebenarnya yang paling simpel ya. Selanjutnya kita bikin itu pakai nilai, karena SS itu nggak ada LC, jadi kan ya kan karena dia spiral-spiral jadi nggak ada LC, kita bikin aja kayak tadi biasa, garis bantu dulu, di offset aja biar nggak bikin lagi. Nah, ini yang penting masih bisa kelihatan garis elevasinya. Nah, kemudian kita offset lagi, kita offset garis yang ini, offset dengan nilai LS, karena di sini nggak ada nilai LC ya kalau misalnya itu, jadi cuma LS 148,37. Nah, oke, ini udah jadi. Nah, kalau untuk SS sendiri ini garisnya cuma satu, cuma ini. Jadi langsung ke elevasinya. Elevasinya di sini kita pakai 0,072, berarti sekitar 7,2%. Dari itu kita bikin line di 7,2%. 7,1, 7,2. Ini. Oke, bikin garis lurus. Terus bikin garis lurus lagi di 7,2%. Dan bikin di elevasi normal yaitu 2%. Nah, tapi caranya sama, kita tinggal tarik garis dari sini ke sini, lalu tarik lagi dari ujung sini ke perpotongan dari E. Oke, ini udah jadi, ini adalah S, huruf S ya. Tinggal kita mirrorkan aja untuk jadi SS. Oke, jadi ini untuk diagram super elevasi dari SS. Nah, untuk penggambaran, kalian jangan lupa harus sesuai dengan standar. Kalian bisa lihat di manual, bisa juga lihat dari mungkin tugas berapa tingkatnya, biar bisa langsung diedit-edit gitu ya. Tapi ya, kalaupun diedit, kalian harus ngerjain sendiri gitu kan gambarnya, karena datanya juga beda-beda. Mungkin bisa pakai ini kan, tulisannya kan males gitu ya kalau bikin sendiri. Nah, kalian bisa pakai ini. Nanti harus ada ini seperti ini. Nah, ini ada tulisannya TS, SC, CS, ST. Nah, kayak gini. Nanti juga ditulis ini nilainya berapa, elevasinya berapa, ini untuk apa, garis ini garis apa, seperti itu. Nah, bisa kalian lihat di manual. Paling itu aja sih, maksudnya sedikit gambaran mengenai dasarnya lah tugas dari geometri jalan. Kesananya masih panjang gitu ya, kalian masih banyak bikin, mungkin nanti ada bikin cross section, long section seperti itu kan, terus galian timbunan. Mungkin kalau galian timbunan bisa pakai aplikasi ya, bisa pakai Civil 3D gitu kan. Terus aku juga nggak tahu gitu kan, nanti kalian disuruhnya itu emang bikin manual atau nanti udah pakai aplikasi kayak gitu kan. Cuman kalau dari zaman dulu kan emang manual semua kayak gitu kan. Jadi aku kalau misalnya aplikasi masih belum ngerti. Jadi paling
itu yang bisa aku ajarkan untuk hari ini. Kalau misalnya ditambah lagi nanti makin pusing, makin nggak ngerti gitu ya. Jadi mungkin segini dulu gitu. Jadi biar kaliannya juga bisa dapat gambaran nanti mau ngerjainnya seperti apa kayak gitu sih. Nah, kan dari panitia gimana? Oke, wah itu merupakan pemateri dari Teh Ilma ya. Mungkin ini tadi ada yang nanya ke aku nih lewat pribadi, katanya untuk fungsi dari super elevasi ini teh untuk apa ya teh, untuk menunjukkan apa, nanti kegunaannya juga untuk apa gitu teh. Teteh mohon maaf masih di mute teh. Oh ya lupa maaf. Tadi tuh ada sedikit apa namanya? Aku juga ngejelasin sedikit gitu ya, diagram super elevasi itu kayak apa ya, kemiringan melintang yang apa ya, untuk mengimbangi gaya sentrifugal gitu. Jadi kayak cuman pengen melihat aja gitu, itu tuh bahwa itu tuh adalah kemiringan melintang yang diperlukan pada tikungan jalan dengan maksud untuk mengimbangi gaya sentrifugal yang terjadi berlawanan arah dengan jalan yang bersangkutan. Mungkin kalau ngelihat ini kayak ini apa sih gitu kan, bentuknya kayak cuman kayak apa namanya, bentuk kayak gini, ada segitiga, ada kotak, ada apa gitu kan. Mungkin kalian bisa baca juga di manualnya. Di situ aku juga tadi baru lihat sih ini udah ada lengkap ternyata penjelasannya juga tentang diagram super elevasi, dan itu memang dipakai untuk perencanaan geometrik jalan, harus dibuat gitu ya. Di situ kalian bisa lihat juga. Silakan, udah pada punya belum ya? Itu apa namanya, Manual yang dari bukunya Pak Agus teh bukan? bukan, kalian juga kemarin ada masukin ke drive. Saya udah lihat sih itu. Ada yang pokoknya yang ini nih. Dari kalian ada kok yang dari PUPR sama SNI itu. Itu Iya. boleh dikasihin ke ininya, pesertanya. Bisa juga kalau misalnya ini di-download di Google juga ada, cari aja perencanaan geometrik jalan dari PUPR atau RSNI-nya perencanaan geometrik jalan. Boleh nanti dicek ya oleh para peserta. Kalau dari saya sendiri teh ingin bertanya juga tadi yang ada angka-angka gitu yang 2% yang di pinggir-pinggirnya itu tuh memang sudah dari bukunya seperti itu, atau nanti saat kita ngegambar tuh hasilnya bakalan segitu? Maksudnya gimana? Yang itu teh yang di super elevasi kan di pinggir-pinggirnya itu ada teh yang angka 2%, minus Ya. 2%. Nah, itu tuh emang dari bukunya, bukan yang ini teh yang udah jadinya. Oh iya. Ya itu kalian bisa lihat kok di mana ya, bentar. Nah, yang ininya itu emang dari sananya atau memang dari gambar kita sendiri ya, Teh? Dari sananya nih, aku share ya. Mungkin pada belum punya SNI-nya, bisa aku liatin aja deh. Ini udah kelihatan belum? Udah ya. Nah ini tuh contoh bikin SCS. Nah ini tuh masih dalam bentuk huruf ya. Jadi ini tuh EN apa, itu tuh jadi yang tadi ya, ini tuh. Nah ini tuh harus kalian gambar seperti ini, harus sama gitu ya. Nah ini sisi kiri tikungan, ini sisi kanan tikungan, kayak gitu kan. Ini tuh apa, bagian lurus, bagian lengkung sekalian. Nah jadi sini tuh udah ada. Terus nanti kan kenapa kita harus bikin angka-angka itu ya, emang aturan apa ya, penggambarannya seperti itu gitu ya, aturan penggambaran SNI gitu kan. Dari Pak Juang juga sendiri kan kayak bilangnya kayak gambar harus sesuai dengan standar kayak gitu-gitu kan. Jadi ya aku juga ngajarinnya ya ngelihat dari apa namanya, dari sini gitu kan. Nah ini juga tuh kayak gini, ini ada FC, tapi kalau yang di SNI kayaknya tuh nggak ada yang ini ya, nggak ada yang SS. Bisa kayaknya lihat ada di buku juga ada sih. Mungkin kalian kalau misalnya punya kenalan gitu ya, kakak tingkat yang 2015 ke atas, silahkan pinjam bukunya. Itu bukunya benar-benar menurut aku sih bagus gitu ya, soalnya emang lengkap banget cara pengerjaannya gitu kan, terus rumus-rumusnya apa, terus maksud dari itu apa, kayak gitu. Jadi dijelaskan satu-satu. Terus tabelnya juga lebih lengkap dan bisa lebih dimengerti sama semua orang.
kayak gitu sih paling. Jadi ini adalah standar penggambaran ya, jadi bukan bukan aku buat sendiri, karena emang aturannya seperti itu gitu ya, dari ini udah RSNI ya. Jadi aku lihatnya dari situ juga. Silahkan nanti mungkin panitia bisa ngebagiin linknya gitu ya, filenya gitu sih ke peserta. Mungkin dari para peserta, Pak, masih ada yang ingin ditanyakan ke Teh Ilma? Izin bertanya Teh. Ya, silahkan. Buat penggambaran yang super elevasi yang kayak tadi itu, ada legenda atau quote-nya tersendiri nggak yang dikhususkan sama Pak Juang buat tugas besarnya? Enggak sih, kalau legenda mah etiketnya tuh itu tergantung ini ya, tergantung masing-masing aja. Yang penting kayak ada judul gambarnya apa kayak gitu kan, terus ada nama kalian, NIM, terus pokoknya ya standar etiket dari pengerjaan tugas besar lah ya, kayak gitu sih. Sama aja kok, nggak ada, Pak Jo mah nggak pernah mempermasalahkan itu. Makasih Teh. Ya. Boleh mungkin kalau misalkan masih ada dari peserta yang ingin ditanyakan kepada Teh Ilma, boleh di kolom chat langsung atau di atau raise hand. Mungkin emang emang bingung sih, pasti bingung gitu ya cara ngerjainnya kayak gitu kan, karena emang masih belum mulai juga gitu kan, soalnya juga belum dikasih sama dosen yang bersangkutan kayak gitu kan. Jadi makanya kemarin kan Pak Juang juga ada titip pesan ke aku untuk TSA sama TSB yang mengontrak mata kuliah jalan, nanti peta topografinya silahkan dikumpulin aja ke aku kayak gitu kan. Nanti kan dari situ Pak Juang bakal kasih kalian soal, jadi kalian bisa segera ngerjain tugas-tugasnya kayak gitu sih. Oke, mungkin dicukupkan sekian aja Teh untuk pemateriannya, atau masih ada yang ingin disampaikan? Gak ada sih aku, gimana yang peserta aja. Mungkin ini ya, mohon maaf sebelumnya, maksudnya kayak materinya cuman ini gitu yang masih bisa aku sampaikan, soalnya kayak aku mikirnya juga kalau misalnya terlalu banyak kaliannya juga nggak akan ngerti gitu kan kesannya, karena aku juga nggak menjelaskan hitungan gitu kan. Jadi kalian harus lihat sendiri dulu cara menghitungnya, jangan lupa itu harus dibaca ya. Kalau Pak Juang itu tipenya kayak terserah kalian mau pakai rumus yang mana, asal kalian tahu itu dari mana. Misalnya kalian nanti bilang, Pak saya dapat ini tuh dari aturannya SNI misalnya, Pak saya dapat dari ini dari tabel dari bukunya ini kayak gitu kan. Dan itu nggak boleh ganti-ganti gitu kan, maksudnya kayak Pak saya pakai aturan ASTO, Pak saya pakai aturan Bina Marga misalnya kayak gitu kan. Nah selama kalian bilang kayak gitu ke bapaknya, terus kalian bisa ngejelasin kalian itu dapatnya dari mana, ya nggak akan disalahin kayak gitu sih. Ya mungkin itu tips dari pematerian mengenai bagaimana menghadapi pejuang untuk kedepannya. Dan semoga ini pasti akan bermanfaat sekali untuk para peserta. Nih kalau misalkan kalian ingin mencoba kembali tapi mungkin lupa dengan step-step yang udah tadi disampaikan, boleh banget kalian ngecek ke Google Drive Desipilia, dan di sana ada hasil recording dari hari ini, jadi bisa dipraktikkan ulang ya. Lalu mungkin kita lanjut aja ke pematerian yang ke kegiatan yang selanjutnya. Itu merupakan pengisian dari kuis. Untuk kuisnya sendiri akan diberikan oleh panitia di kolom chat. Kalian bisa langsung ngeklik tautan yang telah diberikan, kalian juga bisa langsung ngisi. Kalau misalkan udah diisi, kalian boleh langsung submit. Untuk pengisian dari kuisnya itu 10 menit ya, dari 10.19 sampai 10.39. Maka langsung aja dicek untuk kuisnya. Kuis juga ini tuh berfungsi sebagai tolak ukur dari kalian sendiri, apakah kalian mengerti dari pematerian yang telah disampaikan tadi. Juga ini untuk evaluasian dari panitia sendiri ya, apakah ada yang kurang mungkin dari kitanya.
Izin mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi kuis yang telah panitia berikan di kolom chat. Kalian bisa langsung mengakses tautan yang telah diberikan. Kalian juga bisa langsung mengisinya. Untuk pengisian sendiri berlangsung selama 10 menit yang akan berakhir pada 10.39. Kalau kalian telah mengisi kuisnya, kalian boleh langsung submitnya. Jika telah mensubmit dan mengisi kuisnya, dimohonkan untuk jangan dulu meninggalkan room meeting, karena kita ada sesi foto bersama. Izin mengingatkan kembali untuk para peserta mengisi kuis yang telah diberikan oleh panitia. Untuk pengisiannya sendiri berlangsung selama 10 menit yang akan berakhir pada 10.29. Jadi langsung aja diklik yang ada di chat.
Kepada para peserta dimohonkan untuk mengisi kuis yang telah diberikan ya. Untuk kuisnya sendiri mudah kok, tidak jauh berbeda dengan yang tadi Teh Ilma telah sampaikan. Jadi saya yakin kalian bisa mengisinya. Dimohonkan kepada para peserta mengisi kuis yang telah diberikan oleh panitia. Untuk kuisnya sendiri ada di kolom chat, jadi kalian bisa langsung mengaksesnya. Untuk pengisian kuis sendiri akan ada penambahan waktu. Jadi kepada para peserta dimohonkan untuk mengisi kuis yang telah disediakan.
Izin mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi kuis yang telah disediakan oleh panitia. Pengisian kuis akan diperpanjang selama 5 menit, jadi berlangsung sampai 10 lebih 37 menit. Untuk itu, kepada para peserta jangan dulu keluar dari room Zoom karena akan ada sesi foto bersama. Untuk pengisian kuis tersisa 2 menit lagi. Untuk para peserta dimohon untuk disegerakannya untuk pengisian kuisnya.
Baik, untuk pengisian kuis telah berakhir. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengisi kuis yang telah disediakan oleh panitia. Mungkin untuk selanjutnya kita masuk aja ke sesi foto bersama, Mangga, untuk panitia. Baik, terima kasih Bu Moderator. Kepada para peserta, Akang Teteh tamu undangan dipersilahkan untuk membuka kameranya dan memasang background yang telah tersedia, karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi foto bersama. Silakan. Yuk pada on cam yuk. Untuk dokumentasinya sepertinya bisa kita mulai ya. Di sini ada 3 slide. Kita mulai dari slide pertama. Sebentar. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya untuk slide kedua. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, slide ketiga. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, untuk dokumentasinya dicukupkan Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada panitia yang telah melakukan sesi foto. Mungkin ini kita telah berada di penghujung acara ya. Alhamdulillah sekali kegiatan kali ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih juga kepada Teh Ilma yang telah mau menyempatkan dirinya hadir pada kegiatan kali ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir pada kegiatan kali ini. Saya selaku moderator izin undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang diucap maupun tidak terucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Akang Teteh boleh meninggalkan room meetingnya. Terima kasih banyak semuanya. Ya. Sama-sama.